Berarti sini ya, F8. F8 ya, ini B. Oke, kemudian kita lihat kunci jawabannya. Ya, B, betul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya semuanya, Bapak Ibu Kepala, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Operator Sekolah dan Madrasah. Semoga selalu sehat. Banyak kerjaan kali ini ya. Ini menjelang akhir tahun, menjelang awal tahun. Dan apalagi AKM juga sudah mulai persiapan. Pada kali ini saya akan sedikit mengulas tentang asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum, dan contoh soalnya. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional terdiri dari tiga instrumen ya. Yang pertama tadi adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Yang kedua adalah survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Dan yang terakhir, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Jadi yang nomor 1 AKM, yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2 ini khusus untuk murid, sedangkan untuk yang C, yang survei lingkungan belajar ini baik murid, guru, kepala sekolah semuanya ini akan menghadapi untuk asesmen nasional yang survei lingkungan belajar. Semua komponen sekolah ini melaksanakan. Oke. Apa perbedaan AKM dan survei karakter? Kalau AKM ini mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Sedangkan survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karakter apa yang harus muncul di sini? Survei karakter ini adalah yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Kemudian yang keempat bernalar kritis. Yang kelima mandiri. Yang keenam kreatif. Ya, ini survei karakter. Kemudian asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM dapat ditinjau dari tiga komponen atau tiga aspek, yaitu yang pertama konten, yang kedua proses kognitif, yang ketiga konteks. Dalam tabel bisa kita lihat seperti ini. Yang konten yang pertama untuk literasi membaca, ini kontennya adalah teks, informasi, dan sastra. Untuk numerasi, kontennya ada 5. Yang pertama aljabar, kedua bilangan, ketiga geometri, yang keempat pengukuran, dan yang kelima data dan ketidakpastian. Ini yang numerasi. Sedangkan untuk proses kognitif, ini untuk literasi membacanya menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Numerasinya pemahaman, penerapan, dan penalaran. Yang terakhir konteks, ini sama antara literasi membaca dan numerasi, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Sama ya. Tuh 3
aspek yang dinilai dari numerasi maupun literasi, yaitu konten, proses kognitif, serta konteks. Bentuk soal. Ada pilihan ganda. Ini murid hanya bisa memilih satu yang benar untuk yang pilihan ganda. Tapi ada pilihan ganda kompleks. Ini yang baru ya. Pilihan ganda kompleks ini murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebut nama benda, tempat, atau jawaban yang sudah pasti. Uraian, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Kemudian alokasi waktunya, untuk hari yang pertama itu untuk SDMI, tes literasi 75 menit, survei karakternya 20 menit. Untuk yang hari keduanya, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Ini untuk yang SDMI, sedangkan yang SMP, MTS, SMA, SMA itu 90 menit untuk literasi dan 30 menit untuk survei karakter. Yang kedua numerasi 90 menit, kemudian 30 menit. Ini alokasi waktunya. Adapun banyak soalnya, untuk yang kelas 5 SD, MI itu 30 soal, sedangkan untuk yang MTS, SMP dan SMA, SMK dan Aliyah itu adalah 36 soal. Untuk contoh soal dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran atau Pusmenjar, yang ini di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan dari Kemendikbud, ini sudah menyiapkan contoh-contoh soal yang ditaruh pada laman https pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Ini silakan dikunjungi untuk melihat contoh-contoh soalnya bagaimana. Nah ini ya, pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Ini webnya. Kemudian kita ke bawah. Nah, ini ada contoh soal. Level pembelajarannya ada level 1, ini kelas 1 dan kelas 2, level 2 ini kelas 3 dan kelas 4, level 3 kelas 5 dan kelas 6. Kemudian level 4 ini kelas 7, 8, level 5 kelas 9 dan kelas 10, level 6 kelas 11 dan kelas 12. Ini ada soal-soalnya. Yang numerasi ada, terus literasi karena ada teks fiksi dan teks informasi, ini juga ada semuanya di sini. Ini kelas 4, ini kelas 6. Coba kita lihat ya. Ini yang kelas 4 ini numerasi. Kita lihat, kita klik soal. Ini untuk kelas 4 contohnya, level pembelajaran 2 kelas 4. Kemudian A. Bilangan, representasi, memahami pecahan dan pecahan campuran positif dengan penyebut bilangan 1. Ini di sini ada keterangannya 3 soal. Kemudian mengetahui posisi pecahan pada garis bilangan, ini ada 3 soal. Coba kita klik yang ini. Nah, ini ada gambar. Gambar berikut menunjukkan posisi rumah Alika, yaitu pada koordinat B3. B3. Ini ya. B3. Kemudian setiap satu kotak sama dengan 1 km. Untuk pergi ke pasar, Alika menempuh 5 km ke arah timur dan 4 km ke arah selatan. Di manakah letak pasar pada peta tersebut? 5 langkah ke timur, 4 langkah ke selatan.
ke timurnya ke sini 5 langkah, 1 2 3 4 5, kemudian ke selatan 4 langkah, 1 2 3 4, berarti sini ya, F8 ya, ini B. Oke, kemudian kita lihat kunci jawabannya ya, B, betul ini ya, seperti itu. Ini contoh-contoh soalnya. Ini pilihan ganda, kemudian ini pilihan ganda juga. Ini uraian yang tertutup, ini uraian tertutup ya, ini soalnya seperti itu. Kemudian seandainya kita ke yang lain, yang literasi ya, yang literasi. Nah, ini silakan untuk dilihat-lihat semuanya. Ya, demikian saya kira cukup. Silakan untuk dilanjutkan sendiri untuk pencariannya. Kami mohon dukungannya untuk pengembangan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.